memposisikan sebagai passionate Disney collector. Passionate ini karena saya bertekad, determined untuk mengumpulkan hal-hal yang saya suka. Di sini kebetulan memang Disney, jadi passionate Disney. Dan kalau udah saya suka, saya akan bertekad untuk ngumpulin sebisa mungkin selengkap-lengkapnya. Koleksi Disney itu ya, kalau saya boleh hitung, itu mungkin dari saya kecil sih, hampir 40 tahun lah, 35 ke 40 tahun. Tapi untuk koleksi yang benar-benar, saya bilang, awal dari mainan dari makanan fast food itu berarti itu sudah hampir 30 tahun, 28 sampai 30 tahun. Saya mulai, yang akhirnya saya dapatkan dari restoran fast food, saya simpan, bukan saya mainkan. Dulu kalau boleh saya bilang kan Buzz Lightyear, terus Hercules, segala macam itu kan action figure. Action figure itu meant to be for an action gitu. Berantem, perang atau apa. Tapi di situ bukan saya pakai untuk perang, bukan saya pakai buat lempar-lempar. Saya simpan dalam kondisi pristine gitu. Itu mulai saya menganggap am I a collector gitu kan. Akhirnya nunggu keluar lagi. Nah, itu awal-awal saya menganggap saya itu kolektor gitu. Dan di tahun 2014 saya berani untuk beli koleksi-koleksi yang lebih major gitu, yang lebih grande seperti yang di belakang saya ini. Ini karena saya anggap saya mampu, saya sudah stabil dalam income, terus saya juga ada income tambahan. Di situ saya berani, oh udah, kalau saya suka kenapa enggak? Ini kan saya tidak merugikan orang lain, dan it makes me happy gitu loh. Saya sampai mikir, kok laki belinya boneka dan segala macam. If it's make you happy, it doesn't have to make sense to anyone else. Saya acquire satu, yang namanya kolektor, nggak cukup satu pastinya, apalagi nggak suka, koleksi lagi sampai akhirnya saya bisa mengkoleksi beberapa. Karena di sini sebenarnya kalau yang ini tuh ada sangat banyak sekali, cuma saya hanya mengumpulkan yang saya suka aja. Website resminya Disney. Nah, untuk merchandise itu ada di Shop Disney. Terbagi di shopdisney.com itu di US, di Amerika ya. Terus ada shopdisney.co.uk itu di United Kingdom, di Inggris. Ada juga Shop Disney Japan. Disitulah diinformasikan rilis resmi barang-barang dari Disney Store alias Shop Disney. Saya selain koleksi dari Shop Disney, ada brand lain yaitu Disney Park. Itu yang ada Disney Park itu seperti Disneyland Hong Kong, Disneyland Tokyo Disney sih ya, terus Disneyland Paris, Walt Disney World yang di Orlando, sama di Disneyland Anaheim, California. Itu juga manajemen yang berbeda, tapi sama-sama Disney. Nah, di situ juga ada websitenya sendiri. Nah, kita orang Indonesia, kita tidak punya akses untuk dikirim langsung ke Indonesia. Kita langsung fast forward ke sekarang aja. Sekarang udah banyak just tip. Jadi, kita pakai jasa-jasa just tip untuk membeli barang-barang itu. Cukup dengan point the item gitu. Mereka udah mengerti gitu. Tinggal kasih linknya, kasih ke jasa just tip untuk dikirim ke sini. Kalau dulu, saya sebelum ada just tip atau segala macam, saya harus ke sana. Let's say kita ke Disney Sea gitu ya. Berarti ke Disney Park-nya itu saya harus beli barang yang eksklusif Disney Sea atau eksklusif di Tokyo Disneyland, harus ke Disneyland Park-nya sendiri gitu. Dan yang ada di Disney Store itu kan kalau di Jepang kita di Shibuya atau di Harajuku dan segala macam, harus datang ke situ. Itu barangnya beda. Karena saya suka Donald Duck ya. Karena saya suka Donald Duck, kebetulan misalnya ulang tahun Donald Duck, nah itu barang yang saya kejar. Nanti ada di mana-mana. Rilisan dari Disney Park, di setiap park itu beda. Jadi saya harus ngambil dari Hong Kong, Tokyo, sama US. Rilisan di setiap Disney Store itu juga beda. Disney Store UK nanti akan rilis Donald Duck yang warnanya hitam putih. Disney Store Amerika bakal rilis yang versi jadul tuh, yang retro, yang mukanya jelek. Kalau versi Jepang nanti akan Disney Park-nya nanti akan yang fluffy, lucu gitu. Nah itu beda-beda, sama nanti kalau di Hong Kong edisi marah-marah, nah itu harus disiapkan budgetnya dan tempatnya beda-beda gitu. Sebagai Disney fans, sebagai Donald Duck fans, saya harus tahu duluan gitu. Ini ada di mana, ini ada di mana. Nah dari situ saya cari just tip, find a way to actually acquire gitu all the items gitu. Saya sukanya sebenarnya Disney keseluruhan, seperti dari film, musik, lagu, produk, musical, terus merchandise. For a character gitu, I really love Donald Duck. Mungkin orang lihat dia silly ya, dia tuh marah-marah dan segala macam. Tapi deep down inside, aku bilang kenapa dia mungkin marah-marah, kayak mungkin dia marah-marah karena dia tidak dimengerti. Itu kayak relatable banget sama
kita kan sekarang. Dia mungkin marah dan segala macam karena dengan suaranya yang ya rebek ya, terus segala macam, tapi kayak orang tuh jadi nggak ngerti dia, jadi akhirnya dia kesal gitu. Dan dia sayang sama ponakannya, walaupun keponakannya senakal apapun gitu. Karena dia tidak dimengerti dan rasa sayangnya itu dituangkan dengan kadang-kadang hal-hal yang beyond our imagination gitu. Dan sebagus itu, makanya saya tuh suka banget, dan saya juga suka warna biru. Jadi kayak, ya ini kayak, kalau istilahnya gue banget gitu loh, buat Donald Duck gitu. Makanya kenapa saya suka banget sama Donald Duck. Ada budget yang memang saya anggarkan untuk mengumpulkan koleksi saya. Karena sebagai kolektor biasanya saya tahu, oh nanti tanggal segini, bulan segini, itu nanti keluar edisi ini. Kalau emang Anda ingin koleksi, apalagi yang limited edition, ya harus mau tidak mau, harus udah sisihkan budgetnya kan. Nah, dan juga ada tabungan yang tiba-tiba untuk ada surprise release. It's been a year since I make a video of my collection, the 17-inch Disney Limited Edition dolls. So far gitu ya, dengan koleksi yang saya terima ini, ada surprise release gitu. Ya memang tidak ada budgetnya, tapi still affordable. I can afford it, so just take it gitu loh. Terus nanti saya atur-atur dengan budget untuk pengeluaran lainnya, seperti kurangi nongkrong-nongkrong, atau transportasi ya jangan kemana-mana jadinya naik taksi gitu kan, pakailah kendaraan umum. Pengen makan jangan yang mahal-mahal, masak sendiri, bikin makan sehat, itu sebenarnya jadi malah banyak positifnya juga buat kita gitu loh. Makanya dari situ, based on my experience, bisa manageable lah koleksi yang saya kumpulkan dengan budget yang saya persiapkan. Kalau bilang kenapa suka sama Disney, mostly tentang Disney Princess, itu tuh ada problem intimacy itu dengan ibu. Kita lihat Disney Princess banyak yang tidak punya ibu. Kalau boleh saya share, saya dulu dekat dengan ibu. Ya, my life would be nothing without her gitu loh. Ibu saya pergi, terus saya lihat dari Disney, look how many girls they can achieve their dream gitu loh. Jadi yang dari situ yang saya ambil, karena bukan saya mau jadi Disney Princess yang akhirnya punya, enggak, saya punya dream, saya pengen saya banyak hal yang ingin saya capai gitu. Mereka bisa, saya juga bisa gitu. Barang yang paling remarkable buat saya ya, limited edition doll Elsa. Cuma ada 2.500 di muka bumi ini. Rilis tahun 2013 sebelum Frozen itu hype. Dan detailnya tuh sangat intricate banget ya. Terus orang tuh sudah banyak banget yang nyari. Jadi saya beruntung banget bisa dapet ini, karena mungkin kalau sekarang ya saya udah nggak akan sanggup gitu untuk dapetin barang ini. Ini Disney Limited Edition Rapunzel Tangled. Ini rilis 2011. Ini karena detailnya jauh lebih sophisticated dan dia nggak movie accurate seperti Elsa. Kalau Elsa tuh movie accurate banget, mirip sama di filmnya. Kalau ini di take jadi lebih grande dan rambutnya juga ada tinselnya, itu ada benang-benang emas gitu. Terus ada aksesorisnya juga dan ada embroidered, ada gems, ada rhinestones. Disney Princess pertama yang dari CGI yang 3 dimensi, dan dia tuh always be positive gitu. Yang paling mahal ini Aladdin Jasmine Limited Edition, hanya ada 250 item di muka bumi ini. Karena ini sepasang, dia rilis tahun 2015. Sampai sini dengan ongkos kirim biar safe and sound di tempat saya mungkin 10 atau 12 juta gitu. The anticipation itu untuk nunggu barang itu datang, seperti kita tahu barangnya kan mungkin nggak diproduksi di sini ya. Itu ada masa tunggu, itu yang bikin dak-dikduk lah, berapi-api, dan the excitement of opening the stuff yang kita cuma lihat di gambar. Terus sampai di rumah kita unboxing, my pure reaction gitu ketika lihat barangnya ternyata sebagus itu, sekeren itu gitu ya. Ya rasanya seneng banget aja gitu, dan disitulah ya kita harus bersyukur. Dari situ tuh banyak kebaikan yang bisa diteruskan, banyak kebaikan yang bisa dilanjutkan dari hadirnya koleksi yang saya dambakan selama ini di tangan saya. Koleksi itu hal yang positif ya. Kalau tidak positif tidak akan saya jalankan. Salah satunya ketika kita capek pulang dari kantor, kita pulang kerja gitu. Pekerjaan saya yang berkaitan sama dokumen dan legal dan segala macam. Begitu pulang ke rumah, lihat rumah rapih dengan koleksi yang lengkap itu kan bener-bener terapeutik gitu ya buat kita ya gitu. Tapi di satu saat ketika bosan, jangan jadikan hal itu jadi hal yang negatif. Misalnya saya membuat konten. Hey guys, welcome back to my channel.
It's been a year since I make a video of my collection, the 17-inch Disney Limited Edition dolls. Saya juga suka tampil di panggung, kayak bisa ikut recital. Dari passion saya untuk Disney juga kan kepake. Jadi kalau misalnya ada pergelaran Disney nih, penyelenggara bisa kontak saya untuk berperan di acara tersebut. Kebetulan saya udah pernah jadi Peter Pan, saya udah pernah jadi Flynn Rider, udah pernah jadi Prince Philip from Sleeping Beauty, gitu-gitu. Ini tidak kaitan sama koleksi, tapi saya bisa melakukan hal lain yang lebih memacu adrenalin ketika Anda di depan panggung, itu Anda jadi orang lain gitu. Itu lebih ke aktualisasi diri aja gitu. Feeling di tengah panggung itu indescribable, itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu ketika kita menjadi orang lain, menjadi karakter lain, dan semua mata tertuju pada kita. We have to do our best gitu. Dan dari koleksi ini, banyak hal yang saya dapat positif kan. Saya banyak teman, saya diliput berbagai media juga kan. Teman di dalam, di luar negeri. Dan akhirnya kita merasa satu komunitas yang solid. Dan kita ikut ke acara-acara Disney tanpa malu memakai kostum-kostum Disney atau aksesoris Disney di suatu event gitu kan. Itu nggak bisa dibayar pakai duit gitu loh. Jadi pertama kenal Aditya Pratama ya, aku biasa panggilnya Adit. Itu tuh awalnya dikenalin sama penjual mainan. Jadi waktu itu aku lagi hunting mainan gitu, terus jadi kayak dia tahu aku masuk kolektor baru gitu kan. Terus dia bilang, ada di Indonesia tuh ada satu kolektor yang dia biasa koleksi limited edition loh, dia punya hampir semua limited edition yang keluar tuh dia ada. Jadi aku lagi kumpulin namanya Disney Infinity. Nah, aku lagi cari ada satu karakter yang aku dapat tuh Melinda kalau nggak salah. Nah, itu dapatnya dari Adit. Jadi waktu itu beli sama dia, kita ketemuan buat COD. COD dari sana. Dari situ mulai kenalan, terus aku lagi bikin vlog juga tentang koleksi-koleksi. Jadi aku terus ngeliput di rumah dia, akhirnya jadi teman aja gitu. Dari situ mulai kita bikin grup, kenalan sama beberapa anak kolektor lagi, dan ya udah sampai sekarang gitu. Tiki mau tanya-tanya sama Adit, beberapa pertanyaan mungkin nggak banyak. Jadi kita mau Kesannya waktu pertama kali ke rumah Adit, terus ngeliat koleksiannya dia rapih sih. Ya, koleksinya Adit tuh rapih karena bisa dibilang Adit itu orangnya OCD. Jadi dia tuh selalu menata semuanya itu harus presisi, harus simetris. Kalau misalnya dari warna gitu, penyusunan warnanya pun harus rapi gitu. Kalau misalnya nggak rapi, dia katanya terganggu gitu. Ya aku sering ngejadiin dia itu kayak advisor gitu. Jadi kalau misalnya mau beli apa, aku suka tanya, Dit, jadi worth it kayak buat dibeli ya. Nah, dia tuh kadang beli Tom itu bagus gini sampai akhirnya oke, beli. Aku awal koleksi itu tahun 2015. Itu saat udah mulai kerja, udah bisa ngumpulin duit sendiri. Maksudnya udah yang ada duit lebih lah untuk beli koleksian gitu. Tapi sebenarnya dari kecil tuh udah mulai koleksi dari hadiah-hadiah makanan yang fast food itu gitu kan, ada hadiah-hadiahnya. Jadi mulai koleksi di situ. Dulu di rumah juga di Bogor, mama juga seneng koleksi gitu. Jadi kita memang suka taruh di lemari kaca gitu. Tapi ya udah sebatas cuman kayak gitu aja, nggak pernah beli yang barang-barang koleksian lain gitu. Karena kan lumayan mahal ya. Sampai akhirnya mulai kerja, udah mulai ada penghasilan lebih, terus mulai tuh jadi kayak masa kecil yang kurang bahagia gitu ya buat beliin sesuatu yang mahal itu, akhirnya mulai itu gitu. Dari awal cuma beli figurin, tapi ada yang ngasih satu, bagus ya, kalau cuma satu kayaknya kurang deh, pasti dia bawa temen gitu kan. Kayak misalnya aku punya Elsa gitu, nggak mungkin Elsa tanpa Anna. Jadi ya udah akhirnya bawa temen-temennya semua, sampai akhirnya semua karakter ada. Koleksi pertama itu sebenarnya ada namanya Disney Infinity, itu yang Rapunzel, itu hadiah dari teman. Itu yang mulai, tapi berikutnya adalah yang benar-benar bikin koleksi adalah si Steamboat Willie itu, figur Steamboat Willie itu hadiah ulang tahun. Waktu itu aku pergi sama 2 teman kolektor, kita ke Disneyland Hong Kong, ngerayain ulang tahun aku di sana, dan itu salah satu hadiahnya yang menurut aku itu pertama kali aku punya Disney Tradition. Koleksi paling favorit, jadi ini ada Rapunzel dari Beast Kingdom. Jadi ini adalah figur paling besar sih. Karena ini satu, harganya lumayan mahal, limited edition, dan PO-nya tuh hampir setahun, Mbak. Iya, PO-nya lama, dan itu kan kayak barang nggak banyak. Seluruh dunia cuma 3.000. Aku udah kenal nih sama yang punya
toko ini gitu. Jadi setiap ada yang Rapunzel langsung kabarin, Tom ini ada Rapunzel, mau gak gitu. Langsung gue bilang, mau gitu. Walaupun kayak ini masih lama ya, tapi masih 1 tahun, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi dibayar dulu DP dulu sampai akhirnya tiba-tiba jeng datang gitu. Pas ngeliat, wah gede banget. Itu bener-bener niat banget buat pergi ke Jakarta Utara cuman buat ngejemput dia gitu. Dan di toko itu langsung di unboxing. Aku langsung unboxing di sana gitu, karena nggak sabar juga sih pengen sekalian buat dicek juga gitu. Dan ya udah pas dibuka tuh kayak, wah ini ada udah barang mahal gitu, kayak nyusun, ini kan harus disusun gitu kan, susunnya juga takut gitu, kayak takut patah lah, takut apa gitu, sangat disayang banget gitu. Kalau buat kolektor sih kayak setiap ada barang baru pasti rasanya gitu ya, rasanya kayak seneng aja gitu. Senengnya seneng banget itu, dan selalu abis ini datang selalu pengen lagi dan pengen lagi. Untuk item-item yang pengen aku cari ya masih dalam wishlist aku tuh sebenarnya masih banyak, Mbak. Yang aku bener-bener lagi pengen banget nih gelas slipper yang bener-bener apa ya, replikanya. Itu memang dibuat ada yang dari kristal asli kan. Nah itu yang aku kejar pengen punya banget itu. Jadi ini koleksi ini maknanya buat aku ini lebih kayak ke apa ya, tempat kabur dari realita gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah kerja, udah suntuk, udah yang kegiatan sehari-hari udah banyak ya. Terus yang kayak untuk kaburnya itu nggak usah jauh-jauh, aku cuman yang kayak dengan punya ini tuh kayak betah aja gitu di sini. Terus buat apa ya, hiding place lah. Jadi kayak tempat yang merasa kayak jadi diri sendiri gitu tanpa ada orang yang ngejudge gitu. Jadi kayak ya tempat kabur. Gila apa yang pernah aku lakuin buat dapetin koleksi Disney ya. Ada satu item itu parah banget sih, sampai jadi ada Disney Princess yang keluaran dari Wreck-It Ralph. Itu tuh ada ngeluarin kan Disney dengan baju-baju yang baju-baju sehari-hari gitu ya. Nah itu ada figurnya tuh keluaran, aku lupa keluaran dari Bandai kalau nggak salah. Nah itu anehnya dia tuh keluar dari berupa blind box. Jadi kalau mau ngumpulin semua princessnya itu ada 12, ada 14 gitu, termasuk Elsa sama Anna, susah banget. Sampai akhirnya aku ketemu di mana? Di Taiwan. Dari kolektor yang dia nggak apa ya, dia itu nggak ngoleksi banget. Aku cuman awal iseng, ada gak sih yang punya Aurora gitu. Aku cuman pasang kayak story karena dia followers aku dan dia aku punya nih. Itu kaget banget sih. Itu kayak wow gitu, kayak yang ya ampun Mbak, barang kecil doang tapi itu parah banget. Itu kayak pas saat aku punya semua kolektor pada, wah itu dapat dari mana gitu. Sampai kita mikirnya, mereka tuh mikir barangnya itu nggak eksis gitu. Ternyata ada ya gitu. Akhirnya aku dapat dari Taiwan, dari kolektor Taiwan. Dan dia kirimin gratis. Koleksi utama aku ini mostly ini Rapunzel dari film Disney Tangled. Kenapa lebih banyak si Rapunzel ini? Karena dari awal film itu muncul, itu tuh aku lagi suka banget, lagi bener-bener ngejar mimpi sebenarnya. Aku dulu tuh pengen banget kerja jadi story artist di Walt Disney Studio buat bikin film kartun yang bawa cerita dari Indonesia. Itu goal aku tuh. Nah saat lagi ngegarap itu tuh film Rapunzel turun. Relate aja sama diri sendiri sih, kayak oh kayak gue kayaknya kayak mirip kayak Rapunzel ya gitu ceritanya. Terus karakternya juga suka aja sih dengan warna kuning. Jadi sebenarnya aku suka banget warna kuning. Dia rambutnya kuning gitu, terus yang golden yang kayak wah magical banget. Dari situ aku mulai tuh koleksi si Rapunzel itu sampai sekarang. Hai guys, hari ini kita mau unboxing figur diorama Stage Storybook Series. Ya, jadi untuk sosial media itu aku sebenarnya untuk koleksian aku aktif di Instagram, ada namanya TK Corner, Tomku Corner. Nah itu awalnya cuma iseng aja, punya mainan kan, seneng foto-foto juga, aku kan anak DKV gitu kan, seneng foto toys, fotografi gitulah. Dari situ mulai awalnya cuman ya nggak ada yang nge-follow, cuman ya udah aku nggak peduli juga karena sebenarnya itu lebih buat apa ya, buat kayak album. Jadi aku ngedata mainan aku gitu. Jadi ngedata mainan aku udah punya yang ini, yang punya ini. Jadi saat mau beli mainan bisa lihat lu, aku udah punya lu yang ini, oh udah ada gitu kan. Tapi dari situ mulai jadi banyak yang follow, banyak banget sampai mostly kebanyakan dari luar negeri gitu. Dari situ ya udah jadi terus berkembang, mulai dikenal sebagai toys kolektor. Terus aku juga bikin YouTube juga buat ngeliput yang kayak sesama kolektor juga, atau ngebahas kadang suka unboxing mainan gitu. Awalnya ya cuman iseng-iseng aja, ternyata cuman buat share ke sesama kolektor, karena aku juga sebenarnya seneng ngeliatin video-video kayak gitu dari kolektor lain gitu. Mereka udah unboxing duluan, aku bisa lihat gitu produknya seperti apa gitu. Jadi ya dengan alasan seperti itu aja kita mau saling sharing sesama kolektor, karena kita ada komunitas kan gitu. Untuk awal cerita perjalanan koleksi dimulai dari sebenarnya aku koleksi buku sih.
Awalnya tuh aku sering beli koleksinya namanya bukunya tuh artbook. Jadi buku-buku yang setiap dari film itu kan selalu ada artbooknya. Jadi yang kayak semua berkas-berkasnya, archive-nya tuh semua ada di situ gitu. Dari yang draft gambar yang pertamanya sampai final tuh ada di sana. Karena kan waktu itu kan memang lagi mulai bikin buat project aku sendiri kan. Jadi aku memang sering bacain buku itu dan akhirnya koleksi buku itu. Lanjut dari sana, aku mulai beli koleksi itu karena ada yang ngasih sih sebenarnya kan, awalnya dikasih bagus ya gitu, akhirnya terpikat lah untuk mencoba membeli koleksian figur itu, dari figurin yang kecil-kecil, yang mainan-mainan gitu, sampai akhirnya koleksi doll juga, dan akhirnya limited edition juga. Cerita tentang custom doll yang aku buat itu berawal dari ketidakpuasan aku sama doll yang rilis dari pabrik biasanya. Jadi misal kadang dari pabrik aku ngerasa kok ini nggak mirip ya gitu. Nggak mirip sama yang karakter yang aku lihat di movie-nya gitu. Jadi aku lebih seneng yang movie accurate banget. Dari situ mulailah iseng kayak ngejahit bajunya sendiri lah, sampai semirip mungkin sama karakter aslinya gitu. Sampai beli bukunya, aku cari polanya kayak gimana biar bisa dapet bentuk dressnya yang mirip banget sama karakter aslinya di movie gitu. Atau biasanya juga aku bikin custom itu kalau karakternya ini dollnya tuh nggak diproduksi sama Disney sendiri gitu, karena mungkin kayak underrated karakter lah. Biasanya kayak gitu tuh, kayak ya udah kayaknya nggak akan laku, jadi kayak dollnya nggak ada. Nah aku bikin. Prosesnya yang lama itu sebenarnya lebih nyari bahan sih. Kadang kan kayak misalnya aku mau bikin satu karakter nih, aku harus cari kepala yang cocok bisa buat jadi karakter ini mana. Nah aku harus cari dulu tuh, terus nyari badannya, cari bahan-bahan bajunya. Itu juga karena aku online, jadi banyak trial and error itu. Beli bahan ternyata bahannya nggak mirip nih, cari lagi. Jadi lebih lama di sana. Untuk pengerjaannya aku tuh kadang kalau udah ngerjain nonstop. Jadi kadang yang kayak sehari 2 hari beres. Oke, jadi aku bakal ceritain yang di sini ini beberapa dolls custom yang aku buat, yang favorit aku gitu. Di depan sini ada yang dari film Little Mermaid 2. Jadi ini filmnya lumayan kayak agak underrated gitu ya. Mungkin nggak banyak orang tahu, nggak banyak orang nonton karena ini kan sequel gitu, film yang kedua. Jadi dollsnya itu agak susah. Buat dapetin merchandise-nya itu susah, dan akhirnya aku bikin gitu. Kayak saat ini si Melody ini, anaknya Ariel ini juga itu bikin, dan yang paling aku suka sih ini tokoh antagonisnya. Yang ini namanya Morgana. Ini tuh adiknya Ursula, si The Sea Witch gitu. Nah, ini lumayan susah bikinnya karena buat mencari mukanya sendiri, ini menggunakan kepalanya Lady Tremaine, si mamanya Cinderella. Itu yang paling mirip. Nah, tapi untuk dapetin kepalanya sendiri, Lady Tremaine itu salah satu limited edition doll. Harganya mahal. Ini kalau nggak salah buat kepalanya doang gue dapet $80. Lalu kayak diganti, rambutnya dibuat sendiri, rambutnya terus mulai diganti warna jadi warna hijau. Dan ini dibikin juga dalamnya ada kawat, jadi bisa dibikin bener-bener kayak gurita gitu. Di sini ada boneka Cinderella dari live action yang rilis tahun 2015. Aku suka banget film ini. Jadi ini salah satu film favorit live actionnya Disney gitu. Dan aku kayak obses sama bajunya dia gitu, sama dressnya Cinderella itu yang kayak saat kita nonton itu langsung wow banget gitu. Tapi boneka yang keluar dari pabriknya itu, maksudnya kayak merchandise officialnya itu nggak sebagus itu, kayak boneka aja gitu. Dan aku kayak kurang puas, aku pengennya itu dia mirip kayak Hot Toys, jadi kayak memang mirip banget sama movie-nya. Lalu akhirnya aku bikinnya sampai bener-bener berlayer-layer buat roknya ini, dan ngikutin aku sengaja belajar gitu, ngelihat dari orang mereka gimana cara bikin dressnya biar sampai kalau dia kayak kayak muter gini tuh ada efeknya gitu. Lalu di sini ada yang live action Aladdin. Nah, waktu itu Disney udah terakhir di Beauty and the Beast, jadi Aladdin itu nggak keluar merchandise-nya. Merchandise-nya itu keluar dari bukan dari Disney tapi dari Hasbro. Bentuknya aku nggak suka gitu karena bentuknya kayak lebih kayak mainan dan nggak movie accurate. Akhirnya terpikirkan untuk bikin customized dolls-nya gitu, dan ini bener-bener bikin dari Barbie. Jadi dari Ken dan ini tuh dari Barbie, dicari muka yang mirip. Terus akhirnya dikasih rambutnya diganti. Ini tadinya awal nggak ada rambutnya ditanam satu-satu. Lalu bajunya juga ini akhirnya jahit sendiri sih, gitu. Ini juga. Ini yang Jasmine ini lumayan PR banget karena dia banyak detail-detailnya buat bikin ini, dan ngejahitnya ini nggak bisa pakai mesin. Akhirnya ngejahitnya pakai tangan sih. Wah, aku saat karakter itu jadi gitu, customized doll-nya jadi, aku ngerasa kayak wah, bangga banget ya, kayak yang maksudnya apalagi ditaruh di
ini kan di Instagram gitu kayak yang nggak ada yang punya, ini kan one of a kind kan, satu-satunya di dunia ini nggak ada yang punya gitu, dan terus kalau bisa sampai mirip banget kayak wah puas banget sih, kayak mission accomplished. Mau sampai kapan? Kayaknya sampai Disney tutup kayaknya ya. Kayaknya sampai Disney tutup sih, aku kayaknya bakal terus koleksi sih.